أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan, umur panjang, serta yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam dalam dada kita. Semoga kita senantiasa mampu memelihara rasa syukur kita dengan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua pengikutnya yang istiqomah sampai hari akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Besok Ahad insyaallah kita akan menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Maka nikmat kemerdekaan ini adalah suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena di tengah bangsa yang merdeka, kita bisa beribadah dengan leluasa, bisa menuntut ilmu dengan tenang, dan bisa membangun masa depan yang penuh harapan. Namun, nikmat ini bisa menjadi azab jika tidak kita syukuri, jika tidak kita manfaatkan dengan baik. Maka beberapa hal yang bisa kita lakukan yang merupakan langkah nyata untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah dengan mensyukurinya dengan menegakkan tauhid dan ibadah. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika hati kita terlepas dari penghambaan kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan memiliki tujuan yang utama, yaitu hanya bertauhid dan menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Firman Allah di surat Ad-Dariyat ayat 56. Maka bentuk syukur yang tertinggi atas kemerdekaan adalah dengan menggunakan kebebasan ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita menggunakan kemerdekaan kita bukan untuk kebaikan, malah untuk kemaksiatan. Karena kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan yang lahiriah, tetapi juga kesempatan untuk menunaikan ketaatan dengan lebih luasa. Maka nikmat ini semestinya mendorong kita untuk menjadi pribadi yang taat dan penuh rasa syukur. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, setiap nikmat yang Allah berikan kepada hamba
baik dalam urusan agama maupun dunia itu butuh disyukuri. Kemudian ketika seseorang diberi taufik untuk bersyukur, maka itu juga merupakan nikmat lain yang butuh disyukuri juga. Lalu jika diberi taufik lagi untuk bersyukur yang kedua, itu pun nikmat baru yang juga butuh bersyukur. Begitu seterusnya tanpa henti. Maka tidak ada seorang hamba pun yang bisa benar-benar menunaikan syukur secara sempurna. Hakikat syukur adalah menyadari bahwa kita tidak mampu bersyukur dengan sempurna. Karena kalau kita bandingkan antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan syukur yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, maka nikmat Allah itu jauh lebih besar. Inilah kenapa Rasulullah berkata bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amalnya. Karena jangankan untuk membeli surga, amalnya itu untuk menebus, untuk mengganti nikmat yang Allah berikan saja, itu tidak akan cukup. Kemudian yang kedua, bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan. Maka nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan itu tidak akan bertahan jika maksiat itu selalu dibiarkan. Taubat adalah tanda kesadaran bahwa kita masih sering menyia-nyiakan nikmat Allah. Tanda bahwa kita masih sering berbuat salah kepada Allah. Maka kemerdekaan ini harus menjadi momentum bagi kita untuk membersihkan diri dan masyarakat kita dari dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Rasulullah juga bersabda bahwa setiap kita pasti bersalah. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Maka taubatan nasuha itu seperti apa? Taubat nasuha itu minimal mengandung 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah berhenti dari dosa. Ketika begitu bertaubat, langsung berhenti dari dosanya. Saat itu juga tidak menunda-nunda, tidak nanti. Jadi langsung saya bertaubat, setelah itu tidak dilakukan lagi. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan dengan penyesalan yang lahir dan batin. Benar-benar sadar bahwa dia telah berbuat salah dan dia menyesali kesalahan yang sudah dia perbuat. Syarat ketiga, berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulanginya. Karena percuma dia sudah bertaubat tapi dalam hati sudah mikir, gak apa-apa saya bertaubat, besok mau lagi. Maka seperti ini bukan taubat yang nasuha. Dan yang terakhir, jika dosa itu menyangkut hak orang lain, karena kita menyakiti orang lain, atau kita mengambil hak orang lain, atau kita melalaikan kewajiban kita kepada orang lain, maka harus diselesaikan, baik dengan minta maaf dan mengganti hak yang kita ambil. Maka dengan kata lain, taubat yang sejati bukan hanya ucapan di lisan, tapi sikap total dalam hati, tindakan nyata dalam perbaikan diri, dan keberanian untuk bertanggung jawab. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuqbalu taubatu 'abdu ma lam yugharghar. Sungguhnya Allah masih menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Maka seandainya ada seseorang yang begitu jauh dari Allah, ia mengikuti hawa nafsunya, membiarkan bisikan setan menguasainya, lalu tenggelam di dalam dosa-dosa, bahkan ia membunuh 100 jiwa,
dan banyak sekali dosa yang dia lakukan. Namun suatu saat dia ingin kembali kepada Allah, ingin diampuni oleh Allah. Kemudian dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dia menyelesaikan seluruh hak yang dia ambil. Maka Allah itu Maha menerima taubat. Tetap akan menerima taubatnya. Bahkan semua keburukan yang ia kumpulkan akan diganti dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan ganti semua keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apapun yang telah kau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu menyulang sampai ke langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak akan peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku tanpa mempersekutukanku sedikit pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dengan menjadi Muslim yang menjalankan syariat Islam dengan benar. Kemerdekaan telah memberikan kepada kita ruang untuk hidup sesuai tuntunan agama kita. Di negeri ini kita bebas untuk sholat, bebas untuk menutup aurat, bebas mendidik anak dengan nilai-nilai keislaman, dan berdakwah tanpa harus sembunyi-sembunyi. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjalani hidup sebagai Muslim yang taat. Justru inilah saatnya menjadikan kemerdekaan sebagai peluang untuk menghidupkan syariat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Itulah bentuk syukur yang konkret dan berkelanjutan. Karena yang namanya iman bukan hanya di hati, tapi juga harus nampak dalam perbuatan nyata. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa di tengah zaman yang penuh ujian iman ini, menjalani hidup sesuai syariat itu tidaklah mudah. Godaan dunia, tekanan sosial, bahkan cibiran terhadap ajaran Islam itu bisa datang dari berbagai arah. Yang keempat adalah taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Maka dalam Islam hukumnya wajib untuk taat kepada pemimpin, dan ini adalah bagian dari menjaga stabilitas negeri kita. Dalam Islam, ketaatan kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat adalah bagian dari menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Maka ketika pemimpinnya itu zalim, melampaui batas, sering korupsi, maka janganlah memberontak. Tapi sebaliknya, bertaubatlah kepada Allah dari perbuatan kita, agar Allah melembutkan hati para pemimpin kita dan menjadikan mereka lebih sayang kepada rakyatnya. Kemudian nasihatilah mereka. Jangan gunakan cara-cara yang baik, jangan mengandalkan cara-cara yang mengandung kekerasan. Karena cara kekerasan seperti itu tidak akan menyampaikan pesan, malah membawa keributan, malah membawa keburukan kepada keamanan negara. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bentuk syukur yang kelima adalah mendoakan pemimpin kita agar selalu diberi hidayah dan keadilan. Karena doa adalah senjata orang beriman. Jangan biarkan pemimpin kita berjalan sendiri tanpa kita iringi dengan doa agar mereka mampu memimpin kita dengan amanah. Dari Abdullah Somad bin Yazid, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata,
Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, akan aku tunjukkan doa tersebut kepada pemimpinku. Kenapa? Karena jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Kemudian bentuk syukur yang keenam adalah mendoakan negeri-negeri yang belum merdeka. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar. Dan di dunia ini masih ada negara yang dijajah, yaitu saudara-saudara kita di Palestina, yang hidup dalam ketakutan dan ancaman bom di atas kepala mereka. Maka mensyukuri kemerdekaan bukan hanya dengan berpesta, bukan hanya dengan mengikuti upacara, tapi juga dengan menumbuhkan empati kita, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang belum merasakan kenikmatan yang sama. Karena itulah Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian benar-benar beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau kita mencintai keamanan, kita harus ikut peduli pada mereka yang kehilangan rumah dan keluarga. Kalau kita mencintai ketenangan, kita tidak boleh tutup mata saat anak-anak Palestina kehilangan masa depannya. Inilah wujud iman yang hidup, iman yang tidak egois. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah ia memperlakukan manusia sebagaimana ia senang diperlakukan oleh mereka. Dan yang ketujuh adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan karya. Maka syukur itu bukan hanya diam, tapi bergerak dan memberi manfaat. Kemerdekaan kita bukan hanya soal bebas bicara, tapi juga bagaimana kita bebas berkarya, bebas bekerja, bebas berperan untuk negara. Jadikan setiap potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai kontribusi nyata untuk bangsa kita. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bentuk syukur yang ke-8 adalah menjaga persatuan dan tidak memecah belah bangsa. Karena syaitan itu paling senang melihat umat Islam berpecah. Maka salah satu nikmat besar pasca kemerdekaan kita adalah persatuan. Bagaimana kita disatukan di bawah satu bendera, di bawah satu negara, di bawah satu bahasa. Jangan sampai persatuan ini kita hancurkan dengan fanatisme golongan, politik atau kepentingan pribadi. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Berbeda pendapat itu pasti, berselisih itu adalah keniscayaan, tapi jangan sampai perselisihan tersebut membuat kita saling membenci, membuat kita berpecah belah dan tidak bersatu kembali. Marilah kita saling peduli kepada sesama, saling menoleransi, karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Maka fokuslah kepada kelebihan mereka dan maafkanlah kekurangan mereka. Yang ke-9, dengan menjaga akhlak dan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Ingat bahwa kemerdekaan, kebebasan tanpa akhlak hanya akan membawa kekacauan. Jangan sampai kita ini bebas secara lahir, tapi terjajah oleh hawa nafsu kita. Jangan sampai kita secara lahirnya bebas, tapi kelakuan sehari-harinya itu hanya mengikuti syahwatnya. Karena kemerdekaan harus berdiri di atas akhlak yang mulia sehingga bisa berguna untuk seluruh masyarakat dan bangsa. Dan yang bentuk syukur yang terakhir adalah mengisi hari kemerdekaan kita dengan aktivitas yang bermanfaat. Maka jangan sampai di hari yang penuh makna ini kita malah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Bahkan dengan kegiatan-kegiatan
yang masuk kepada kemaksiatan, kegiatan yang mengumbar aurat, berkumpul antara laki-laki dan perempuan tanpa batas, yang menghambur-hamburkan uang, yang menyampaikan syiar-syiar kesesatan, yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan, ini jangan sampai. Karena itu merupakan pelanggaran yang besar terhadap kemerdekaan kita. Itu merupakan bentuk kekufuran atas nikmat yang sudah Allah berikan. Dan jangan lupa kita harus menyelipkan nilai dan edukasi Islam dalam setiap peringatan, agar semangat kemerdekaan tidak hanya seremonial belaka, tidak hanya mengandung unsur dunia semata, tapi juga membekas secara spiritual. Semoga 10 sikap bersyukur ini bisa menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita terhadap nikmat kemerdekaan yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah kita nikmati lebih selama 80 tahun. Dan semoga Allah selalu menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga tidak pernah hilang. Dan Allah juga memberikan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita yang masih dijajah dan tertindas. أقول قولي هذا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على سبيلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن
ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من البخل والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.